Salam dan selamat berjumpa. Saya Agustinus Podi, mahasiswa PPG BIT 1 tahun 2025. Nomor peserta PPG 50306183178001. Nomor induk mahasiswa PPG 25104018. Program studi Pendidikan Agama Katolik. Asal LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Akan menayangkan video ujian kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Siap hormat. Selamat pagi semua adik-adik. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik dan sehat selalu. Semangat semua nih. Tepuk tangan dulu. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang karya Roh Kudus dalam gereja. Oke, saya akan mengecek kehadiran kita. Yang pertama, Adel Gondasiu, Hadir Pak. Agustina Namo. Hadir Pak. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan yang mau pimpin doa, ada? Ya, silakan. Bapak dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau segala-galanya bagiku, kebahagiaanku, keheningan yang tak terbatas, sungguh maha besar, di mana aku lenyap di dalamnya. Aku menyerahkan diri padamu sebagai kurbanmu. Benamkan dirimu dalam aku, agar aku boleh menenangkan diriku dalam Engkau, sehingga aku lenyap dalam kontemplasi, dalam terangmu, merenungkan hadirat kebesaranmu. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Tuhan. Baik, adik-adik semua, kita harus kembali lagi mengingatkan kembali yang sudah kita ajarkan kemarin minggu yang lalu ya. Tentang apa minggu lalu? Allah Tritunggal Maha Kudus. Masih ingat? Masih ya. Ada yang bisa ulang kembali? Ada? Ya, silakan. Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada lagi? Oke, silakan. Allah Tritunggal Maha Kudus dibagi atas tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa ditugaskan sebagai pencipta dan pemerintah alam semesta. Allah Putra ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Allah Roh Kudus ditugaskan untuk memberikan kekuatan dan bimbingan kepada umat Kristen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Waduh, luar biasa. Kita berikan aku. Baik, kita ingat kembali ke dalam ya. Namun hari ini kita terus lebih dalam tentang karya Roh Kudus. Baik, hari ini kita berbicara tentang karya Roh Kudus. Saya minta supaya siswa-siswi semua, kamu harus memahami benar ya, memahami tentang karya Roh Kudus. Kamu harus memahami itu. Jangan sampai tidak memahami. Tidak memahami ini menjadi masalah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lebih khusus bagaimana kamu harus sadar. Yang pertama memahami, yang kedua kamu harus sadar bahwa karya Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Mengerti ini? Mengerti Pak. Kamu harus sadar ya, bahwa di
di dalam diri ada karya Roh Kudus. Baik adik-adik semua, sebagai pertanyaan awal, apakah Anda yakin bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu? Adik yang di ujung, benarkah Roh Kudus ada dalam dirimu? Benar. Semua yakin bahwa karya Roh Kudus ada dalam dirimu? Itu saya tanya lagi. Berikan perwujudan bahwa kehadiran Roh Kudus ada dalam diri. Ada? Yang lain belum angkat tangan. Berarti masalah itu kayak ini. Ada? Perwujudan. Ada satu orang. Tepuk tangan. Silakan. Yang pertama, memberikan keyakinan dan kesadaran akan dosa dan kebenaran. Yang kedua, memampukan kita untuk percaya dan dalam meyakini Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup kudus. Dan yang terakhir, memberikan karunia-karunia rohani untuk melayani. Baik, jadi minta untuk kita supaya terwujud tadi. Contoh nyata dalam diri kita ada tidak? Dari Roh Kudus bergerak dalam diri kita yang menggerakkan hati kita. Oke, kita petang untuk hari kita. Baik, sebelumnya apa itu Roh Kudus, bagaimana dia menggerakkannya? Mari kita simak film berikut. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, Bagaimana film ini? Seru? Senang kan? Oke. Jangan asal senang saja, tapi saya mau bertanya kepada kamu setelah kamu nonton film tadi. Apa yang Anda lukiskan dari film tadi sehubungan dengan Roh Kudus? Pertanyaan kedua, apa peran Roh Kudus dalam diri para rasul? Jadi pertanyaan ini kita jawab per kelompok ya. Karena itu saya minta kamu supaya duduk per kelompok. Silakan. Langsung kerja. Oke, silakan kerja. Di LKPD Anda ada dua soal tadi. Apa yang Anda lukiskan dari film tadi sehubungan dengan Roh Kudus? Kemudian yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam diri para rasul? Silakan. Baik, saya tanya terakhir. Sudah semua? Sudah. Kita untuk kalian semua. Saya persilakan untuk kelompok mana yang mau menjawab nomor satu ini. Oke, silakan kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi, Grace. Perkenalkan, nama saya Grace dan saya akan membacakan hasil diskusi dari kami kelompok 1
yang Anda lukiskan dari film tadi sehubungan dengan Roh Kudus? Dan jawaban dari kelompok 1, jika kita percaya maka Roh Kudus akan mendampingi dan menyertai kita. Sekian jawaban dari kami kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Nomor 2. Ada yang mau jawab? Nomor 2. Silakan, kelompok 2. Apa peran Roh Kudus dalam diri para rasul? Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Leuni. Saya mewakili kelompok 2 untuk melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal, apa peran Roh Kudus dalam diri para rasul? Roh Kudus memiliki peran penting dalam diri para rasul Yesus Kristus. Berikut peran Roh Kudus dalam diri para rasul. 1. Memberikan kuasa dan pemberdayaan. Pemberian kuasa, yaitu Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul untuk melakukan mukjizat. 2. Pemberdayaan. Roh Kudus memberdayakan para rasul untuk menjadi saksi Yesus Kristus dan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan pemberian hikmat. Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada para rasul untuk memahami rencana Allah dan melakukan kehendak-Nya. 2. Pengarahan. Roh Kudus mengarahkan para rasul dalam perjalanan misi mereka dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan dikatakan. Yang ketiga, menguatkan dan menghibur. Penguatan. Roh Kudus menguatkan para rasul dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pelayanan mereka. Yang kedua, penghiburan. Roh Kudus menghibur para rasul dan kesedihan mereka, memberikan mereka harapan dan kekuatan untuk terus melayani. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, adik-adik semua. Dari 2 pertanyaan ini, kita melihat bahwa film tadi dia menayangkan bagaimana Roh Kudus turun di atas para rasul. Awalnya para rasul begitu takut ya, tetapi itu Roh Kudus datang di atas mereka lalu mereka kembali semangat, ya. Mereka tidak takut lagi. Kemudian yang kedua, apa peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus datang untuk menggerakkan mereka. Yang awalnya tersaksi mereka terasa takut, tapi tidak rasa takut lagi. Mereka dikuatkan. Sudah paham ini? Sudah. Kita dalam film tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke bagian berikut dengan pertanyaan diskusi. Saya akan membagikan kitab suci, kemudian dengan membagikan juga dengan LKPD bagi Anda. Lalu Anda boleh menggunakan HP, kemudian melihat X. Silakan. Tentang Roh Kudus, ajaran gereja berkaitan dengan Roh Kudus. Oke, baik. Di dalam LKPD 2, pertanyaan pertama, apa peran Roh Kudus dalam hidup gereja? Pertanyaan kedua, sebut dan jelaskan simbol Roh Kudus yang ada pada kitab suci. Pertanyaan ketiga, apa gagasan yang Anda temukan dalam dokumen gereja Dominum Vivificantem artikel 7? Saya ulangi, apa gagasan yang Anda temukan dalam dokumen gereja Dominum Vivificantem artikel 7? Kemudian pertanyaan keempat, apa hubungan peristiwa Pentakosta dengan kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan kelima, berikan perwujudan bahwa kehadiran Roh Kudus
selalu ada dalam diri. Silakan kerja kelompok. Kelompok 3 sudah? Lagi nomor 5. Silakan. Kelompok ini sudah? Belum, Pak. Silakan. Lanjut. Itu di dalam alat teks kitab suci ada dokumen gereja. Silakan dilihat dulu, baca, temukan di dalam. Di internet juga silakan temukan jawabannya di dalam. Sudah semua? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sebelum saya minta kita untuk memaparkan hasil diskusi, saya minta kita supaya berdiri untuk ice break. Koridor. Baik, di sini Pak Guru membuat tepung burung merpati. Pak Guru buat pakai burung merpati. Jadi yang diminta yang pertama pakai sayap kiri, lalu pakai sayap kanan, terbang dua kali ya. Oke, dan berikut 3 kali. Pak Guru berikan contoh. Burung merpati terbang sayap kiri. Sebutnya Roh Kudus. Burung merpati terbang dengan sayap kanan. Roh Kudus. Burung merpati terbang sayap kiri kanan 1 kali, berarti kaki harus angkat begini. Roh Kudus. Sudah paham? Sudah. Kita mulai. Burung merpati terbang sayap kiri 2 kali. Roh Kudus. Roh Kudus. Burung merpati terbang sayap kanan 2 kali. Roh Kudus. Roh Kudus. Burung merpati terbang sayap kiri 2 kali. Cepat. Roh burung merpati terbang 3 kali sayap kiri kanan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Semangat? Semangat. Sekali lagi. Burung merpati terbang sayap kiri kanan 3 kali. Mulai. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, kembali kita melakukan hasil diskusi. Saya persilakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selamat pagi untuk teman-teman dan Bapak Ibu. Pak Guru. Pagi. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan soalan, apa peranan Roh Kudus dalam hidup gereja? Jawabannya, 1. Mempersatukan orang percaya. Roh Kudus adalah ikatan kasih yang mempersatukan orang-orang percaya
latar belakang menjadi satu tubuh Kristus. 2. Memberikan kuasa dan karunia. Roh Kudus melengkapi setiap anggota gereja dengan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. 3. Membimbing dan mengajar. Roh Kudus adalah guru yang sejati bagi gereja. Ia mengingatkan akan ajaran-ajaran Yesus dan membimbing gereja dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Silakan kembali. Berikut kelompok 2. Silakan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Berdirinya saya di sini untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami. Sebut dan jelaskan simbol Roh Kudus yang ada pada kitab suci. 1. Merpati. Merpati sering digunakan sebagai simbol Roh Kudus karena sifatnya yang lembut dan damai. 2. Api. Api sering digunakan sebagai Roh Kudus karena sifatnya yang membersihkan dan memberi kekuatan. 3. Angin. Angin sering digunakan sebagai simbol Roh Kudus karena sifatnya yang tidak terlihat tapi tidak dirasakan. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2, Roh Kudus digambarkan datang seperti angin yang keras pada hari Pentekoste. Sudah selesai? Sudah. Kita berikan aplaus untuk. Baik, terima kasih semua. Silakan kembali ke tempat semula. Baik, adik-adik semua. Setelah kita mempresentasikan hasil diskusi tadi, mulai dari awal sampai dengan akhir ini, apakah Anda sudah pahami semua materi ini? Sudah. Ada pertanyaan? Oh ada, berarti ada yang belum mengerti. Mana? Silakan. Masih kita di sini saya akan bertanya, mengapa Roh Kudus turun atas para rasul? Mengapa Roh Kudus turun atas para rasul? Tepuk tangan. Kenapa ya Roh Kudus turun atas para rasul? Ada yang bisa jawab? Kok bisa-bisanya Roh Kudus turun atas para rasul? Ada? Baik. Roh Kudus turun atas para rasul karena Yesus sebelumnya sudah janji. Sebelum dia angkat ke surga, dia sudah janji kepada para rasul, saya akan datang. Tetapi bukan seperti Yesus yang ada, lewat Roh Kudus. Apa tadi Roh Kudus? Merpati, oke, dan seterusnya. Tepuk tangan. Sehingga mereka tidak takut lagi. Baik adik-adik semua, Roh Kudus adalah penolong dan meneruskan karya Yesus sampai akhir zaman. Kemudian Roh Kudus membuat para murid berubah dari yang penakut menjadi pemberani. Awal-awal mereka takut. Karena mereka takut bahwa Yesus sudah meninggal, Yesus sudah mati. Yesus bangkit, masih ada juga yang tidak percaya. Maka Roh Kudus datang, kasih kuat mereka. Kemudian berikut, Roh Kudus adalah daya kekuatan ilahi yang menggerakkan jiwa gereja. Siapa gereja? Gereja kita semua. Roh Kudus datang, kita lagi kuat, semangat. Kemudian yang berikut, hendaklah kita selalu mendengar dan menghadirkan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Setelah kita mendapatkan pembelajaran ini, saya mengajak kalian supaya bisa
melihat diri, berefleksi bahwa setiap hari ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Bisakah? Bisa. Bisa dengar? Bisa mengalami itu? Bisa. Di dalam Roh Kudus, Yesus Kristus hadir dan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Untuk kita semua. Baik, sebagai aksi nyata bahwa kita sudah paham dan mengenal tentang Roh Kudus, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Roh Kudus. Sama-sama ya. Roh Kudus, tapi nyanyinya penuh dengan keyakinan tentunya bahwa Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. 1, 2, 3. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam hatiku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Dapatkan apa? Jadi kita bukan asal nyanyi, tapi kita harus refleksi. Kita harus renung bahwa di dalam ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Sudah mengerti semua? Sudah. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Kamu semua sudah memahami tentang karya Roh Kudus, khusus dengan topik tema Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa penutup. Saatnya kita semua berdoa. Teman-teman, adalah Tuhan menyiapkan hati dan bagi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Biarlah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berdiri benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami.